Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi baru aja episode sebelumnya gitu ya, gua memberitakan atau membahas mengenai eh, negosiasi Manchester United dengan PSG yang mengalami jalan buntu gitu ya, dikarenakan tidak ada atau belum adanya kesepakatan harga untuk Manuel Ugarte yang dimana PSG tidak mau menurunkan dari harga 60 juta euro. Terus gue bahas juga bahwa saat ini Manchester United mengalihkan perhatian kepada pemain tengah lain dan belum disebutkan siapa. Tapi gue istilahnya mengendorse lah Martin Zubimendi gitu ya. Nah, tapi ternyata ini ada berita dari Laurie Whitwell ya di Athletic yang selalu gue percaya kredibilitasnya dan selalu gue bahas gitu ya berita-beritanya bahwa saat ini Manchester United mengincar Sander Berge, pemain tengah dari Burnley, dan saat ini sedang melakukan pembicaraan ke kubu Burnley. Sepertinya bahkan Burnley pun menerima dan eh, ya punya keinginan untuk menjual gitu, karena Burnley kan tahu sendiri dia degradasi ya dari Premier League setelah ditinggalkan juga Vincent Kompany. Ya namanya degradasi di Championship, pasti mereka butuh dana untuk memperkuat skuad baru gitu. Jadi siapapun yang dibeli pun yang mau dijual gitu ya, siapapun ada yang tertarik membeli pemainnya pasti dijual gitu. Terus ini kan agak-agak apa ya, Sanderberge ini agak-agak under radar ya. Jadi kayaknya nih Ineos nih selalu berpikir out of the box nih ya, sama kayak United Identity gitu. Siapa sih sebenarnya? Jadi gini, kalau gua sih sebetulnya ya nggak pernah pay attention gitu Sanderberge gitu. Cuman kalau permainan Burnley kan gue pernah bahas sebenarnya permainan Burnley itu secara gameplay jelas bagus. Vincent Kompany gitu kan, dia punya possession football, pelatih kipernya aja sekarang diambil oleh MU yang bisa membangun serangan dari kiper dari bawah, yang biasa untuk gameplaynya itu adalah build up play. Cuman kalau di Burnley itu kan kualitas pemainnya memang yang di bawah rata-rata ya, sedang-sedang lah. Jadi game plan kayak gitu nggak bisa nggak bisa diterapkan gitu loh. Nah, jadi ya kalau gue ngeliat permainan Burnley sih emang begitu, tapi kan gue nggak pay attention terhadap si setiap 11 pemain apa 22 pemain di lapangan kan, apalagi kalau lagi lawan Manchester United. Jadi ya mungkin nih ya nggak terlalu terfokus aja dengan Sanderberge ini, tapi coba kita bahas nih. Jadi menurut Transfermarkt si Sanderberge ini pemain dari Norwegia, dia itu sebenarnya baru join di Burnley itu dari Sheffield United di tahun lalu 2023 ya. Nah, sama tuh pas Sheffield United juga degradasi juga kan akhirnya kan. Jadi umur 26 tahun, kelahiran 1998 dari Norwegia, tinggi badannya 195. Oh, ini tinggi juga, gede nih. Ya, tipe Viking nih. Tipe Viking gede-gede badannya gitu ya. Emang sih cocok nih kalau buat defensive midfielder. Posisinya di menurut Transfermarkt bisa jadi center midfielder dan defensive midfielder. Harganya menurut Transfermarkt itu 20 juta euro atau ya mungkin 16 juta pound lah, sekitar 16-17 juta pound. Ya duit segitu sih kalau untuk Burnley yang degradasi mau membangun tim baru gitu ya, itu berharga banget gitu ya. 5 juta pound aja kemarin Coventry tuh yang gue dengar kabar tuh berharga banget, apalagi 16 juta pound. Dan ini adalah ya pasti terbuka mereka untuk ada yang melakukan penawaran gitu. Terus what is the specialty-nya gitu loh ya, karena gue nggak bisa lihat, belum pernah secara fokus ngeliat dia, jujur aja. Coba kita bahas ya dari SofaScore lah, gue coba lihat. Dari SofaScore, kalau ngomongin atribut ya, sebenarnya nggak ada yang menonjol banget gitu dari sisi attacking, teknik, ya kreativitasnya oke, so-so lah. Defendingnya biasa aja, tackling juga biasa aja.
Tapi kalau ngelihat daftar injury-nya dia memang tidak pernah injury nih. Nah, ini mungkin plus poinnya satu nih. Terus kalau lihat dari daftar injury-nya sejak 2021, dia selalu tidak pernah mengalami cedera. Nah, ini gue lihat mungkin salah satu poin pertama yang dilihat Ineos ya. Nggak pernah cedera. Kekuatannya di long balls dan positioning. Oke. Terus gue coba lihat di heat map-nya di SofaScore. Ini sih dia tipe memang lebih menyebar ya, lebih round gitu ya. Dia lebih apa ya, menjelajah gitu, nggak kayak kalau di Ugarte kan waktu itu kan tengah aja doang gitu ya. Ini dia lebih menyebar dengan posisi lebih banyak memang bertahan di antara garis tengah sama depan back ya, garis pertahanan kita lah, setengah lapangan kita lah. Dia kebanyakan heat map-nya di situ. Kalau lihat dari atribut lain seperti misalnya ya attacking dia cuma gol 1, tapi kalau expected goals-nya ya mungkin dia nggak banyak menyerang kalau ngeliat dari heat map-nya ya. Tapi kalau ngeliat dari passingnya, assist-nya 2, akurat passingnya, nah lihat nih, akurat passingnya 89%. Nah ini mungkin jadi poin kedua nih yang dilihat dari tim kepelatihan Manchester United bersama dengan Ineos. Terus coba gue lihat lagi atribut yang lain secara statistik. Coba gue lihat dari defending. Kalau lihat dari defending, nah ini yang gue lihat sih possession final tackles-nya 2 per game. Balls recover-nya, nah recovering ball-nya itu 5,5, hampir 6. Nah ini bisa ditarik garis nih, tarik benang penghubung nih. Berarti kan nih pemain tipe yang bisa merecovery ball kalau ngambil first ball atau second ball. Nah kemarin kan gue udah bahas ya, Casemiro lemah nih di first ball sama second ball nih dalam mengambil bola-bola liar untuk merecovery bola-bola yang liar itu. Casemiro kan main lemah, gue bilang mungkin alasan karena speednya, staminanya. Nah ini dengan badan fisiknya 195, jelas adu body segala macem sih pasti menang gitu kan, ya bisa, maksudnya besar kemungkinan menang lah gitu. Nah terus gua coba lihat lagi di lain aerial duelsnya, oke lumayan 57%, total duelsnya. Yellow cardnya 8, red cardnya 1. Wah ini tipe fighter nih yang berani berkorban untuk tackle-tacklein orang, gabrakin orang lah ibaratnya. Ya same lah mungkin dengan Ugarte gitu ya. Nah ini yang bisa gue lihat, coba 3 poin lah dari yang gue lihat. Terus gue coba beberapa hal lain gitu ya yang gue lihat. Nah ini gue coba tampilin ada satu statistik data gitu ya. Dimana kalau dibandingkan dengan Ugarte, dia secara passing lebih unggul. Dia lebih senang forward passing, key passingnya, carryingnya. Nah, carrying bola. Berarti ini dia nih ball handler. Nah, ya. Mau yang ball handler ya kayak Michael Carrick lah. Atau mungkin ini bentuk lain dari Frankie de Jong gitu loh. Yang ball carrying, bisa defensive midfielder, recovery-nya bagus, ya, tacklingnya juga lumayan, gitu loh, ya, dan masih muda, 26 tahun, oke. Terus gua coba lihat kemarin, tadi juga di di datanya di Atletik, si ini Sander Berge ini kalau dalam open play chances created, nah ini dia bola-bolanya dia nih ke arah mana. Jadi nih orang karena tadi atributnya long ball, passing-passingnya oke dan key pass-nya 89%. Ini bisa jadi 1 poin tambahan lagi, ya. Jadi dia bisa ball carrying, bola-bola key pass through-nya ke depan bagus, akurasinya juga bagus. Oke? Nah, terus gue agak kaget karena mungkin gue juga nggak pernah nonton dia gitu dalam arti secara spesifik gitu ya. Ada data yang menjelaskan bahwa si Sander Berge ini
untuk post recovery ball retention, dalam arti bola yang liar setelah itu di recovery sama dia, terus dia handling bola ya, retention itu kan menjaga gitu ya, menjaga bolanya. Dia justru tertinggi di musim kemarin. Sander Berge 1, bahkan Rodri di bawahnya dia. Ya, itu yang gue bilang tadi. Ya secara atribut yang kayak begitu dia unggul gitu loh. Di atasnya William Saliba, di atasnya Conor Gallagher gitu loh. Nah, ini di 5 liga loh. 5 liga, bukan di IPL aja, di 5 liga, termasuk Liga Jerman, termasuk liga mana nih? Loboska atau apa ya? Itali, semua gitulah. Di 5 liga dia tertinggi recovery ball-nya. Di antara 5 liga loh, bukan di antara IPL doang. Di antara 5 liga, bahkan di atas Granit Xhaka yang di Leverkusen gitu kan. Itu yang buat gue, amazed juga ya. Ini kok under-radar banget ya. Nemu aja nih Ineos nih. Terus, ya, memang apa ya, langsung kan ya yang namanya fans gitu ya, kan gue udah pernah bilang, faktor psikologis fans yang selalu pengen timnya itu lebih baik dari tahun ke tahun adalah mereka mengharapkan pemain yang mereka anggap bagus dan kayaknya katanya bagus. Padahal kan sebenarnya bisnis Ineos ini kan membeli pemain, lu harus melihat dari sisi bisnis, dalam arti sisi keuangan maupun sisi kebutuhan gitu loh. Itu yang gue bingung dari berbagai perdebatan yang dengan nama si Sander Berge ini gitu loh. Ada yang bilang kurang kualitas lah gitu loh. Ya ini kan nggak mungkin Ineos tuh keluar nama kalau nggak mereka udah rapatin dulu staf kepelatihan, technical director, ya, sama juga dengan para pelatih gitu loh, sama scouting, rekrutmen tuh udah dirapatin gitu, sehingga bisa keluar nama ini. Ya kalau lu merasa lebih pinter dari Ineos mah, lu mungkin nggak, ya lu bisa sama Ineos kali kerja gitu kasarnya. Terus ada yang bilang, ya dari Burnley, kan Burnley degradasi. Kemarin Nathan Ake juga dibeli sama City juga dari Bournemouth, degradasi tuh deh. Sekarang bisa dipoles kan, sesuai dengan kebutuhan tim. Ayo. Terus Virgil van Dijk itu dari Southampton yang lagi di bawah, papan bawah waktu itu. Dibeli. Karena apa? Sesuai dengan kebutuhan tim. Masuk dalam game plan-nya tim. Andy Robertson dari Hull juga itu degradasi loh. Coba. Dibeli tuh sesuai dengan kebutuhan tim, masuk dalam game plan-nya. Jadi ya itulah maksud gue, sekali lagi ini bukan football manager. Mungkin yang lo pengenin itu sesuai dengan game, sesuai dengan keinginan lo yang merasa bagus lo pemain ini karena gue pengen tim, pengen tim bagus gitu. Tim lo pengen semua tahun ke tahun tuh semakin jago. Cuman ya Ineos pasti udah, dan tim pelatihan udah bener-bener merembukin banget gitu sehingga keluar nama ini. Terus itu satu lagi mungkin ada berita adalah bahwa ada pembicaraan dengan PSG ini lagi dengan Manchester United perihal Jadon Sancho. Nah, kemarin kan harga 40 juta ya. Kalau gue bilang sekarang giliran Manchester United nih, jangan mau turunin, kalau perlu naikin harga Sancho 50 juta pon. Iya dong, lo habis kerjain gue. Ugarte nggak mau lu turunin, orang nggak ada posisi juga dia di situ. Sekarang Sancho nih, ya kalau United Identity sendiri sih, ya kalau Sancho dijual ya udah nggak apa-apa. Toh dia juga udah baik-baikan sama Ten Hag, jadi juga dia keluar dengan baik-baik gitu. Jadi kalau lo dalam tempat kerjaan, usahakanlah lo keluar dengan baik-baik gitu, bukan naruh dendam, bukan naruh sesuatu yang ngeganjel di hati. Nah ini yang gue bilang, ya nggak apa-apa kalau emang Sancho dijual dengan harga, ya naikin lah kalau bisa 50 juta pun, atau tuker dengan Ugarte, that's good. Oke, sampai itu aja bahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di channel United Identity, channelnya Fans United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.